Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Misteri, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan hidup dan kegelapan mulai berbicara. Jangan hanya dengarkan bisikan misteri ini sendirian. Like, komen, dan subscribe sekarang. Nyalakan lonceng notifikasi, dan ajak temanmu untuk bergabung di perjalanan horor ini. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah warung kerupuk yang terletak di pojok jalan kecil. Warung itu tak pernah sepi, namun selalu terlihat sedikit lebih gelap daripada yang seharusnya. Pemiliknya, Pak Rudi, dikenal sebagai pria yang ramah. Meskipun matanya seringkali tampak lelah dan penuh rahasia. Banyak orang yang datang dan pergi, membeli kerupuk dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Tetapi, tidak ada seorang pun yang bertanya mengapa. Banyak desas-desus yang beredar tentang warung itu. Ada yang mengatakan bahwa Pak Rudi memiliki sebuah bisnis sampingan yang membuatnya selalu mendapat uang tanpa henti. Namun, hanya sedikit yang berani menyelidiki lebih jauh. Karena, suara bisikan yang beredar menyebutkan bahwa warung itu bukan tempat biasa. Di malam yang sunyi, seorang pemuda bernama Dedi yang baru pindah ke desa itu merasa tertarik untuk mengunjungi warung tersebut. Ia mendengar banyak cerita aneh tentang Pak Rudi dan warung kerupuknya. Tetapi, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dedi merasa, mungkin saja ini bisa menjadi peluang baginya untuk mengenal desa ini lebih dalam. Saat Dedi memasuki warung itu, suasana menjadi semakin berat. Meskipun lampu kecil menyinari meja kayu yang sederhana, ada nuansa gelap yang mengelilingi ruangan. Dedi duduk di sudut, memesan satu bungkus kerupuk. Pak Rudi datang menghampiri dengan senyuman yang aneh, seolah-olah tahu bahwa Dedi akan datang. "Anak muda, baru di sini?" Pak Rudi bertanya, sambil menyodorkan kerupuk. Dedi mengangguk, sedikit terkejut dengan pertanyaan yang terlalu langsung. Pak Rudi kemudian berkata dengan suara serak, "Kalau kau ingin sukses, ada jalan yang lebih cepat. Tapi ada harga yang harus dibayar." Dedi menatap Pak Rudi dengan bingung. "Harga?" tanya Dedi, suara sedikit bergetar. Pak Rudi hanya tersenyum samar, menjawab, "Hanya mereka yang berani yang bisa melihat jalan ini." Dedi merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan untuk kembali ke warung keesokan harinya, berharap mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang tawaran yang diberikan Pak Rudi. Saat ia kembali, warung itu tampak lebih sepi. Hanya ada Pak Rudi yang tengah mengurus barang-barang di belakang. "Masih tertarik dengan tawaran kemarin?" tanya Pak Rudi, seolah tahu apa yang ada di benak Dedi. Dedi mengangguk pelan. Matanya tak bisa lepas dari wajah Pak Rudi yang tampak semakin misterius. Pak Rudi menatapnya lebih dalam. "Pesugihan," katanya, suara lebih dalam dan serius. "Sebuah jalan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi." Dedi merasa tubuhnya merinding. Ia berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menolak, namun mulutnya terbungkam. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara rendah. Pak Rudi mengeluarkan sebuah buku kecil dari laci meja, membuka halaman pertama, dan menunjuk ke sebuah simbol aneh yang terukir di sana. "Inilah kunci untuk membuka jalan itu. Kau harus berani membuat pengorbanan, sesuatu yang sangat berharga. Baru kemudian, hidupmu akan berubah." Dedi merasakan ketegangan di dadanya. "Pengorbanan?" tanyanya, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Pak Rudi hanya mengangguk, matanya tidak pernah lepas dari Dedi. "Ada yang lebih dari sekadar uang dan kekayaan. Tak semua orang bisa melaluinya, dan tak semua orang kembali setelahnya," kata Pak Rudi dengan suara yang semakin rendah. Malamlah yang akhirnya menjadi penentu keputusan Dedi. Setelah berhari-hari bergumul dengan pikirannya, ia merasa terjebak dalam godaan kesuksesan instan. Hidupnya yang sederhana di desa ini, dengan segala keterbatasannya, membuatnya merasa terjepit. Ia ingin lebih dari itu, lebih dari sekadar bertahan hidup. Jadi, pada malam yang penuh kabut, Dedi kembali ke warung Pak Rudi. Pak Rudi sudah menunggunya
senyuman yang aneh itu kembali terukir di wajahnya. "Kau sudah siap?" tanya Pak Rudi, mengangguk pelan seolah tahu bahwa Dedi tak akan bisa mundur lagi. Dengan satu tarikan napas panjang, Dedi mengangguk. "Saya siap." Malam itu, Pak Rudi membawa Dedi ke bagian belakang warung, ke sebuah ruang yang tersembunyi. Di sana, sebuah meja batu besar terletak di tengah ruangan, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala dengan api berwarna merah gelap. Di atas meja, ada pisau besar yang mengkilap, serta beberapa benda aneh lainnya, sebuah patung dari kayu hitam, dan sebuah wadah kecil yang berisi cairan hitam pekat. "Ini adalah ritual yang harus dilalui," kata Pak Rudi dengan suara berat. "Jika kau ingin menerima berkah pesugihan ini, kau harus memberikan bagian dari dirimu, sebuah darah sebagai tebusannya." Dedi menelan ludah, tubuhnya mulai gemetar. "Apakah saya harus memotong diri saya?" tanyanya, meskipun ia tahu jawabannya. Pak Rudi mengangguk, senyum lebar di wajahnya semakin mengerikan. "Apa yang kau inginkan akan datang. Tapi ingat, setelah ini, tak ada jalan kembali." Beberapa hari setelah ritual itu, hidup Dedi benar-benar berubah. Ia mendapatkan uang dalam jumlah besar, rumah mewah, dan segala yang ia impikan. Namun, ada sesuatu yang tak pernah ia duga. Setiap malam, mimpi buruk menghantuinya. Wajah Pak Rudi muncul dalam mimpinya, dan suara-suara bisikan terdengar semakin keras. Malam demi malam, Dedi terbangun dengan keringat dingin, merasakan kehadiran yang tak kasat mata mengintai di setiap sudut rumahnya. Bahkan, saat ia memandang ke cermin, wajahnya mulai tampak pucat, dan matanya kosong, seperti kehilangan jiwa. Dedi mulai merasa bahwa segala yang dimilikinya kini terasa hampa. Uangnya tidak lagi membuatnya bahagia. Rumah mewahnya hanya menjadi penjara yang semakin menyesakan. Rasa takut semakin menghantuinya, dan ia mulai mendengar suara-suara aneh di luar kamar tidurnya. Satu malam, Dedi merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia mendengar langkah-langkah berat yang datang dari balik dinding. Ketika ia mencoba membuka pintu, tidak ada siapapun di sana, hanya keheningan yang mencekam. Tak lama kemudian, Dedi merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia merasa ada yang menggerogoti dirinya dari dalam, dan kesadarannya semakin terbenam dalam kegelapan. Pada malam yang penuh kabut, Dedi kembali ke warung Pak Rudi dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. Ia tahu bahwa hanya satu jalan yang tersisa untuk mengakhiri semua ini. Begitu ia memasuki warung, suasana terasa lebih berat, dan bau tidak sedap menyelimuti udara. Pak Rudi, yang kini tampak lebih tua dan lebih gelap, berdiri di belakang meja. "Kau kembali," katanya dengan suara yang serak. "Apa yang kau harapkan sekarang?" Dedi hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. "Saya ingin mengakhiri ini," katanya pelan, suara serak. Pak Rudi tertawa pelan, menggelengkan kepala. "Tak ada yang bisa mengakhiri ini, Nak. Kau sudah memilih jalan ini, dan kau tahu apa artinya." Tiba-tiba, Dedi merasakan sesuatu menguasai tubuhnya. Matanya mulai berkilat dengan cahaya yang aneh, dan suara-suara gelap bergema dalam kepalanya. Semua yang telah terjadi, kesuksesan, kekayaan, dan keinginan, kini menjadi kutukan yang tak bisa dilepaskan. Di balik senyuman Pak Rudi yang semakin lebar, Dedi akhirnya mengerti. Pesugihan ini bukanlah jalan keluar. Itu adalah jalan masuk ke dalam kegelapan yang abadi, yang tak akan pernah bisa ia tinggalkan.